banyak banget ini yang pada teriak-teriak di media sosial itu, nulis-nulis itu kalau ada artis K-pop bunuh diri gara-gara dibully itu, pada bilang nggak punya otak apalah apa-apa. Tapi dalam realitas sehari-hari itu masih banyak banget yang pada membuli. Entah itu nggak punya hati, hatinya di mana, otaknya di mana, mikir. Mungkin otaknya ini di dengkul. Cuma dikira dibully itu lucu. Mungkin menurut kamu lucu, tapi menurut orang yang dibully seperti anak ini penjual gorengan di Pangkep ini pasti akan membekas sakitnya sampai kapanpun, sampai dia dewasa. Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono, yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Di video kali ini saya akan bahas sebuah berita. Ini beritanya nggak enak ini ya, berita yang sempat viral beberapa waktu lalu. Seorang anak penjual gorengan dibully. Dan ini beritanya bukan cuma di tanah air, tapi masuk di berita Korea. Jadi Indonesia itu menjadi sorotan Korea. Ini benar-benar ya bisa dibilang memalukan. Banyak banget ini yang pada teriak-teriak di media sosial itu, nulis-nulis itu kalau ada artis K-pop bunuh diri gara-gara dibully itu, pada bilang nggak punya otak apalah apa-apa. Tapi dalam realitas sehari-hari itu masih banyak banget yang pada membuli. Entah itu nggak punya hati, hatinya di mana, otaknya di mana, mikir. Mungkin otaknya ini di dengkul. Cuma dikira dibully itu lucu. Mungkin menurut kamu lucu, tapi menurut orang yang dibully seperti anak ini penjual gorengan di Pangkep ini pasti akan membekas sakitnya sampai kapanpun, sampai dia dewasa. Karena saya pun pernah merasakan yang sama. Sampai sekarang saya masih ingat, masih membekas. Ini langsung aja kita baca beritanya yang dari Indonesia dulu, dilansir dari tribunnews.com ini. Judulnya, video detik-detik bocah penjual jalangkote dibully hingga dibanting. Dibully hingga dibanting, judulnya aja udah ngeri ya. Bocah penjual jajanan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi korban bullying kekerasan dari salah seorang pemuda viral di media sosial. Korban merupakan warga Jalan Batu Merah, Kelurahan Tala, Kecamatan Tala yang kesehariannya menjajakan jajanan jalangkote dengan mengendarai sepeda. Dihadang sekelompok pemuda hingga terpelanting bersama sepedanya di sebuah lapangan rumput. Jadi dicegat terus didorong. Tak sampai di situ, korban yang telah tersungkur bersama jajanannya itu masih saja dikerjai oleh kelompok pemuda tersebut. Bahkan korban dipukuli dan didorong hingga tersungkur di selokan di tepi lapangan rumput. Kapolsek Marang Ibtu Sufianto mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan kasus perundungan bocah penjual jalangkote tersebut. Hasilnya 8 pemuda dalam satu geng itu berhasil diamankan. Jadi satu anak, ini anak kecil yang itu dikeroyok sama 8 orang yang besar-besar yang bawa motor itu. Ini terjadi hari Minggu tanggal 17 bulan 5 2020 jam 5.30. Jadi bagi yang belum melihat videonya, ini videonya seperti ini. Jadi ini dia di pertigaan, dikeroyok sama orang banyak, ini digampar. Dia nggak ngelawan, cuman dia kayak itu apa namanya, berusaha balesnya itu plat motor ditekuk gitu ya, plat motor ditekuk. Terus habis itu dia turun, yang punya motor itu dijungkurin, tonjok sama dijungkurin, jatuh nggak ditolongin, nggak ada yang nolong, malah pada ketawa. Sakit itu loh, jatuh di aspal. Tanya di mana ini orang itu, sepedanya udah jatuh, dagangannya dia nggak mikir itu dagangan siapa. Terus video yang satunya lagi ini, kan cuma satu, ini berarti banyak, ini sering kali sengaja dicegat ini, satu orang nekat, ditunggu yang satunya ada yang rekam sendiri, ini pasti udah rencana ini. Nah ini setelah dia muncul langsung dicegat itu, gak
pas didorong apa itu mau jalan licin, dia jatuh sampai jatuh ke sungkur. Ditolong sepedanya, tapi yang satunya itu malah ketawa-ketawa, bukannya nolongin mereka sampai ketawa-ketawa. Ya mungkin bagi mereka itu lucu ya. Ini jadi saya teringat waktu dulu, ini ntar ceritanya ntar ya. Ini yang dari Korea, berita dari Koreanya ini dari sumber minset.co.kr. Ini judulnya, seorang anak remaja dikeroyok teman seusianya dan dibully diteriaki seorang pengemis di jalanan. Dari reporter Dong Yun Kim, perilaku siswa yang menggertak seorang anak laki-laki yang menjual gorengan di jalanan dengan sepeda. Pada tanggal 18, media online World of Bus melaporkan tentang pembulian dan serangan kaum muda di Sulawesi, Indonesia. Sampai detail ini media Korea ini harusnya malu. Menurut laporan, pada tanggal 17, video seorang anak laki-laki dipukuli beredar di media sosial setempat. Dalam video yang dirilis, kelompok remaja kelihatannya mahasiswa dikelilingi oleh seorang bocah lelaki dan mengeluarkan segala macam komentar yang menghina, seperti "Kamu tidak punya uang, aku sudah mencium baumu karena kamu sudah dekat", dikatain begitu. Ini malah di sini malah lebih detail beritanya ya. Ini kata-katanya seperti itu, karena di Korea sendiri juga untuk pembulian juga nggak boleh. Orang pelanggaran itu kita ngelihat orang dan orang itu nggak terima, kayak merasa dilecehkan, lapor, kita itu bisa kena sanksi pidana. Soalnya kalau di sini sweet juga, kalau misalnya yang disuitin juga kalau dilihat wajar ya. Di sini kalau yang disuitin nggak terima bisa lapor dan kita bisa dijerat hukuman. Ini ada fotonya juga, ini dia tersungkur itu, dan ini disebutin bocah itu hanya tersenyum seolah-olah dia tidak mendengar sesuatu dan cuek. Ini dia kata bocahnya hanya cuek dan mencoba tersenyum, tapi seorang siswa yang tidak suka mulai turun dari sepeda motor dan memukul bocah itu. Yang tadi yang sama ya di video tadi. Siswa itu memiliki beberapa kepalan tangan di wajah dan menjotos bocah itu hingga mendorongnya keras-keras hingga terjatuh ke rumput. Katanya ini sakit deh, sebutin begitu. Para siswa yang menonton juga membantu bocah yang tidak ada yang membantu bocah yang terjatuh di rumput dan tidak bisa bangun, dan mereka hanya tertawa. Bayangin, ini pasti orang sini yang baca itu pasti udah tahu, wah di sana sungguh parah pembulian. Terus disebutkan lagi, para netizen yang menemukan video itu mengungkapkan kemarahan mereka dengan berkomentar, "Kamu terlihat muda, tapi kamu sungguh-sungguh kejam. Ayo segera laporkan dan taruh di sel penjara. Ayo panggil polisi dan untuk menyelamatkan bocah itu." Katakan begitu. Artinya, translate-nya. Bahkan netizen lokal melaporkan kepada siswa yang telah melecehkan tersebut ke polisi, dan polisi melakukan penyelidikan berdasarkan video yang beredar di publik dan berhasil menangkapnya dalam waktu kurang dari sehari. Tanya di sini begitu. Pada saat itu bocah laki-laki itu menjual gorengan di jalan untuk menghidupi keluarganya di rumah, dan dia dirawat di rumah sakit saat ini karena trauma akibat pemukulannya. Jadi di sini ada videonya juga ya, ditampilin videonya ini sama. Cuma di sini videonya hanya potongan yang satu aja tadi, yang orangnya dijotos langsung disungkurin. Kayak saya lihat komentarnya, ada yang berkomentar nggak orang Korea. Nah, untuk saat ini masih belum ada yang komentar, masih kosong komentar. Ini bagi kalian yang suka bully, ya mohon jangan lah, udah dihentikan. Manfaatnya apa kalau bully begitu? Terus mungkin kalau udah bully gitu, Anda merasa
merasa bahagia gitu. Lucu menurutmu, tapi menurut ini yang dibully ini pasti akan ingat membekas dalam hati, sampai kapan juga bakal membekas. Punya otak buat mikir gitu. Ngeliatinnya juga jadi teringat waktu dulu saya merasakan sama, pernah dibully dulu waktu kecil. Waktu kecil dulu saya kan mengkecil, hitam, suka dipanggil cilik ireng gitu. Woi cilik ireng gitu. Gering atau diwenehi mangan gitu. Terus di pelintir sini sakit itu, saya ingat. Pelintir apa itu dicengkewing. Kono mulai ya, suruh pulang, nggak boleh main sama, ya itu kan main sama anak-anak banyak ya. Saya kan ikut main, wajar lah mungkin. Namanya anak kecil kan kalau main juga yang gerombol-gerombol gitu. Suruh pulang. Ya tapi saya pulang, saya nggak ngomong sama orang tua, nggak pernah ngomong. Saya cuma ngomong itu sama, ngadu sama yang bikin kita hidup ini. Ngadu harus ngecap Lombok. Sama ngomong kok tegelmen gitu. Nggak cuma pas saya main gitu. Saya berangkat ngaji pun sama, kalau saya mau ngaji ngelewatin rumah dia, sama dikituin pasti, diledekin, diketawain, ticah kok wirung cilik atau mangan anaknya Jumat, bilang gitu. Ya mungkin menurut dia biasa lah, tapi menurut saya itu menyakitkan, apalagi bagi anak kecil itu. Sakit lah pokoknya, itulah bikin minder juga pastinya. Saya juga minder waktu itu, nggak percaya diri, bahkan sampai sekarang pun saya masih nggak percaya diri. Tapi nggak cuma satu orang yang membuli sih, bapaknya suka membuli, anaknya juga suka membuli sama anaknya bapaknya. Terus ada satu lagi suka membuli, tapi saya nggak pernah ngomong sama sekali sama orang tua. Waktu kecil sama bapak sama ibu saya nggak pernah ngomong, sama kakak juga nggak pernah ngomong, karena saya orangnya nggak tahu gimana, dari kecil itu nggak suka ngadu lah. Kalau berantem itu nggak pernah ngadu ya. Saya ngadunya sama yang di atas, sama yang ngecap Lombok. Ya Allah, ngomong kok tegomen gitu. Udah gitu aja udah. Dan pada saat saya udah besar waktu saya merantau di Jakarta kalau nggak salah, ini orangnya meninggal. Nggak tahu entah gimana, saya kok jadi merasa kok kayak doaku dikabulin gitu. Saya tapi nggak pernah berdoa begitu, cuma ngadu aja. Kok yang dileleh, kok yang umurnya gak tua gitu, cuma bilang gitu aja saya. Dan satunya anaknya juga sekarang juga udah meninggal. Terus ada satu lagi kejadian dibully yang saya masih ingat banget, ini waktu saya SMP itu saya ya nggak dibully sih sebenarnya, cuman dulu saya sekolah kan naik sepeda itu dari rumah sampai sekolahan. Naik sepeda itu jaraknya sekitar 4 kilo ya lumayan lah. Kalau sepeda waktu itu sekitar ya 40 menitan, 40-50 menitan kalau nggak salah, seingat saya. Terus saya ingat itu kelas 1 tahun 2004. Sepedaku kan jelek loh, emang anaknya orang yang pas-pasan bisa nurusin ke SMP aja udah bahagia, udah seneng banget itu. Karena emang saya pengen sekolah. Kebetulan saya dari kecil juga ya untuk masalah pelajaran saya cepat nangkep. Terus sepeda kan jelek sepeda kecil gitu, sadelnya itu sering copot ya kan. Saya sendiri pun sebenarnya udah, ya saya mau minta sepeda baru juga mikir lah, orang tua aja udah ya nggak mungkin buat beli, karena saya dari kecil udah paham sama orang tua itu pengertian. Kalau misal uang saku juga berapa juga saya terima, nggak dikasih juga nggak apa-apa, saya itu begitu dari kecil udah. Terus suatu hari saya ingat itu habis olahraga itu kan, itu entah hari apa lupa, pokoknya habis olahraga itu pulang, olahraganya jam terakhir, saya kebagian jam terakhir.
keluarga, saya ke kelas. Pas waktu mau pulang itu saya ke parkiran sepeda kan, ambil tas ke kelas ya, terus ke parkiran sepeda, saya nyari sepeda saya, udah ketemuan parkirnya rame, banyak banget sepeda kan. Itu kalau berangkat pagi kan di belakangnya ada sepeda lagi ketumpuk, nyari, saya tak cariin sepedaku mana itu, tak ambil kan. Sepedaku posisinya itu pindah, kayaknya pindah, seingatku pindah dari tadinya saya naruh di pinggir itu pindah posisinya, jadi nggak tahu dipindah nama siapa. Dan yang parahnya itu sadelnya itu hilang, nggak ada, entah sengaja dibuang apa gimana, karena sengaja dibuang feeling saya. Ini sepeda ini Hartono kerjani wae di gua sadelnya gitu. Tak cariin di tempat sampah itu, tak cariin itu nggak ada. Dan ini nggak ada teman-teman yang tahu juga, nggak ada yang tak ceritain juga, nggak tak tanyain ke orang-orang, karena saya emang kalau misal dijahatin orang dari kecil itu, saya nggak pernah ngomong sama orang tua, nggak pernah tanya-tanya juga, saya ngomong sama yang di atas, sudah itu aja pokoknya. Terus kan pulang jauh tuh, saya sehari-hari juga nggak nyaman loh sebenarnya udah pakai saddle itu, tapi gimana, karena keadaan kan terpaksa juga, masih tetap semangat banget kerja. Tahu sendiri kalau saddle posisinya geser-geser kan sakit sebenarnya. Udah minta sih saddle yang baru, tapi kan karena kondisi ya, mungkin bagi yang membuang itu saddle itu mungkin murah ya, tapi orang tua saya saat itu nanam, ya hanya petani lah, nanam padi itu kadang panen kadang enggak gitu. Jadi ya nggak kebeli lah saddle itu, buat bayar sekolah aja udah seneng. Saya pulang itu nggak pakai saddle, kamu bayangin kalau nggak pakai saddle, saya duduk kan nggak mungkin tuh, itu kan tajam, coblos silitku. Nah, terus saya pulang itu sambil berdiri gitu di kayu juga nggak bisa lah, tak tuntun. Saya itu dulu tak tuntun lah, sambil di jalan itu sambil netes ini air mata, bener. Ini kok ya tegomen gitu, tak cariin di tempat sampah, di selokan-selokan, di got itu nggak ada. Mungkin saat ini orangnya nonton ya, kalau masih bisa nonton ya mudah-mudahan ya mau ngaku aja lah, ngomong sama saya, nggak apa-apa, mohon maaf ya, main-main lah ke rumah, nggak apa-apa, saya nggak dendam, nggak. Cuman saya ini keterlaluan bener-bener, 4 kilo, bayangin nonton sepeda sakit sampai sekarang juga ingat, kok ya tegel-tegeli parah nemen. Dan besoknya saya ke sekolah itu nebeng temen saya cewek, nebeng gonceng. Saya masih inget entah siapa itu, nggak tahu itu sengaja dibuang. Ya bagi yang masih suka bully mending stop lah udah. Ya kalau anaknya tabah ya saya cuma ngadu sama yang ngecat Lombok mending masih. Tapi kalau anaknya hatinya itu nggak kuat, nggak tabah, bisa stres, bisa depresi. Kayak adik teman saya itu ada, itu masih SMP juga kelas 1, depresi gara-gara dibully. Ya entah dibully gimana nggak tahu. Saya waktu itu dia diajak ke Jakarta kan, udah putus sekolah, nggak berani berangkat sekolah juga. Saya diajak berobat di Semarang di rumah sakit itu, kasihan itu anaknya. Entah sekarang udah sembuh apa belum juga nggak tahu, saya nggak pernah nanya-nanya. Pokoknya udah lah, udah kasihan itu. Ya mungkin kamu saat ini anaknya orang kaya, dia miskin saat ini, ntar udah gede juga nggak tahu kamu bakal jadi apa, orang tua bakal bangkrut apa enggak, bakal miskin apa enggak. Mikir hidup itu berubah-berubah, hidup itu kayak roda berputar, kayak nggak ada hal-hal positif lagi. Boleh lakukan kegiatan yang positif gitu. Ya misal kerja bakti apa gitu, ngecat langit, ayo kan ore kok membuli wong. Saya masih ingat itu, pokoknya entah itu yang buang saddle saya, sekarang kerjamu apa, kamu jadi apa. Ya
Ya saya bukannya apa-apa ya, ya tak doakan moga-moga jadi orang sukses lah kamu. Ya, karena kamu juga menjadi sebuah semangat sih. Benar, jadi saya ingat ini, ternyata jadi orang yang miskin itu nggak enak ya, tak bilang gitu. Jadi orang susah itu nggak enak, udah dipandang sebelah mata, ya begitulah realitanya. Dalam benak saya, suatu saat saya akan jadi orang yang, ya pokoknya jadi orang lah yang bikin saya semangat terus untuk maju. Ya saya ucapkan terima kasih pokoknya, karena ada ya faktor dari kamu juga sih, dari kamu buang sadelku itu, jadi sampai sekarang saya semangat. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Buat pembuli-pembuli, stop, sekali lagi stop. Ingat itu, karma itu nggak semanis kurma, kamu tahu nggak? Untuk yang bully saya waktu masih kecil itu orangnya udah meninggal semua. Ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima ibadahnya. Udah cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Cul.